Dan akhirnya ngelihat Watt bermain carry lagi. Yes, benar. 100% win rate dengan satu kali pick. Apakah ini akan menjadi 100% dengan dua pick dari Awatnya sendiri? Oke, dan ini adalah pertarungan dua tim raksasa kali ini yang bakal baku hantam. Akankah Genflix Arrow memenangkan pertama kalinya atas Alter Ego, atau Alter Ego yang bakal memantapkan diri memenangkan pertandingan ini tanpa balas? Langsung aja YMPL Season 7, we found this. Benar banget, udah ada Ahmad tentunya menjadi seorang bot laner berhadapan dengan Uranus milik Bravo. Sedangkan di mid lane sudah ada Udil dan juga Clay bersama dengan Fredo. Yes, benar banget. Setahu aku tuh dari Genfix belum ada menang sama Alter Ego sih, setahu aku ya. Dari by data ya. Dan Watt bakal dikasih ke arah Purple terlebih dahulu. Masih ada satu buah Little Wanderer, tapi ada Fredo Kitty di depan sana. Dan Watt memilih berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer. Celiboy pun juga harus farming terlebih dahulu. Agak sedikit sulit untuk seorang Ahmad ketika melawan seorang Uranus. Untungnya dia menggunakan satu buah emblem support video. Ya, dengan emblem support yang tentunya akan menambah pundi-pundi gold juga ya, Oji ya. Di sini ada 3 player yang menggunakan emblem support. Ada Ahmad, ada Leo Murphy, dan juga ada Udil. Jadi tentunya akan semakin tebal juga dari segi HP mereka. Sedangkan kita lihat sudah ada pergerakan dilakukan oleh Bravo di bawah atau juga di gold lane. Cuman memang masih cukup berat juga bagi Ahmad untuk terlalu masuk ke dalam. Ini benar-benar Ahmad dia cari stack dari out of delivery-nya. Dia benar-benar tahan dari mulai gerobaknya. Fredo juga udah berada di arah mid. Watt melihat posisi yang cukup baik untuk mendapatkan satu buah gold lane. Rinasmi berhasil mundur di arah top lane atas Celiboy dan juga Pai. Bakal coba dipasang. Pespon bakal coba didapatkan oleh seorang Celiboy. Satu panah terakhir bakal didapatkan dan di-save begitu saja. Pai di depan sana dan first blood didapatkan oleh seorang Celiboy. Dumber Cowboy. Iya, dengan dua buff yang sudah diamankan kali ini kita lihat di Bravo sudah mulai di ambang kematian karena ada Ahmad, Leo Murphy dan juga ada Udil di sana, tapi masih bisa selamat karena kita tahu sendiri betapa kuatnya Uranus di mid game seperti ini. Oh, ini belum nyampe mid game, ini masih early. Dan kita udah masuk ke Mandiri Turtle Camp di sana. Udah ada Watt yang berani banget nge-take over dari seorang Celiboy dan bahkan hanya untuk melakukan take over dan gak dilanjutin lagi karena Watt sadar dia nggak punya satu buah purple buff. Pai masih menunggu untuk mendapatkan orbnya terlebih dahulu sebelum dia team fight. Profesor, silakan. Ini mungkin bakal dikontes sih kalau misalkan dari segi turtle-nya. Apalagi Fredo masih punya flick out di sini dan Leo Murphy belum ada flick out-nya lagi. Oke, Udil memilih untuk mundur terlebih dahulu dari seorang Clay. Kita lihat pedes banget di sana Clay-nya. Dan bahkan Clay adalah salah satu makanan empuk sih menurut gue pribadi untuk tim dari tim Alter Ego ya. Ya, udah ada Mountain Shocker juga tadi dikeluarkan oleh seorang Celiboy. Tapi memang untuk melihat vision di mana letak keberadaan pemain-pemain dari Genflix Aerowolf. Karena sepertinya dari tim Alter Ego sendiri akan mencoba untuk melakukan inisiasi ke arah Turtle. Oke, Rinasmi terlihat posisinya. Knife memilih untuk mundur. Fredo, ada Leo Murphy di sana. Bakal coba dilempar kan? Enggak bakal dilempar. Jangan coba dilempar. Fredo kali ini tidak punya flicker. Oh, masih ada. Leo Murphy belum ada asal force. Celiboy masih coba mendapatkan satu poin tambah tapi tidak berhasil. Iya, dan langsung aja Celiboy mencoba untuk objektif gaming ke arah Turtle yang sudah ada di tengah-tengah kita tanpa ada kontes sepertinya. Tapi Watt dan Clay sudah mulai menunjukkan eksistensinya di line of down kali ini. Mencoba untuk di-reset saja sebuah Turtle yang pertama. Coba dilempar ke Karabaka, masih bisa mundur Karabaka, tapi tak ada Rinasmi di sana. Rinasmi, Naif bermain pada bola yang Murphy, gak berjalan lagi berhasil dapatkan satu poin tambahan. Bravo memilih untuk mundur dan Naif berhasil mendapatkan satu poin. Alter Ego baru kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik di early game-nya. Mereka benar-benar berasa di pressure karena mereka memiliki dua hero late game yang cukup berat. Di early, mereka bakal menunggu momentum. Tapi di sana Udil berhasil dihindari oleh seorang Watt. Pernah Justicia gak berhasil mendapatkan seorang Watt. Serangan itu, Alter Ego mau dapatin satu buat Turtle. Retri bisa diamankan oleh seorang Celiboy dari Gompol. Dan ditukar oleh seorang Rinasmi. Oh, Rinasmi harus pulang yang kayaknya udah ada ejector dan juga Alpha Source ke arah seorang cownya di situ. Harus lawan Fredo. Setelah kali ini kita lihat Pai mencoba untuk terus melanjutkan serangan ke arah Watt. Di sana Watt gak bisa mundur kemana-mana. Pai-nya sekarang dan satu sama untuk mereka berdua. Masih mau untuk menukarkan satu seperti biasa. Watt masih melakukan hal yang sama. Dia nggak mau mati dengan sia-sia. Dan bahkan dia selalu berada di posisi seperti itu. Ingat dulu Montek Leomornya dia? Yes, masih ingat banget. Hampir saja dia ditumbangin dan bahkan dia dapetin satu poin skill. Tapi kali ini Wattnya pun harus tumbang. Memang power pick yang diapalin banget bisa dibilang ya. Iya, tadi mengingat banyak sekali source skill dan spell yang keluar di bagian replay mungkin bakal kita lihat dari setup Turtle yang sebenarnya memang sudah di zoning out terlebih dahulu oleh teman-teman dari Alter Ego. Mereka satu persatu kayak makan banget di bagian bushnya. Makanya kalau misalkan melihat tadi Awat, kenapa gak ada covernya? Karena covernya diamankan terlebih dahulu. Rinasmi dan juga Fredo ditumbangkan di area river. Oke.
Apakah tadi jungle-nya dia Raptor kan harusnya? Itu dia Beastkiller. bikin ini, bikin Beastkiller. Villager X Iya kan, Beastkiller. Villager kan soalnya nambah defense, absorb damage. Yes, Ya, dan benar. barusan ada Way of Dragon Flick out keluar dari Udil untuk escape. Dari di arah bottom lane, Ahmad milih untuk melakukan blazing duet saja. Ada Fredo, masih bisa dihindari di sana oleh seorang Ahmad, dan Ahmad menggunakan Aegis, bukan Purify kali ini. Cukup unik. Watt memaksakan keadaan melawan seorang Celebi dan Medical Boy. Mereka nggak bisa memaksakan keadaan karena dua player dari tim Alter Ego mencoba untuk menuju ke arah belakang dari Watt. Leo Murphy, siapapun yang bakal coba dilempar, bakal coba ditembak oleh seorang Celebi dengan panahnya. Iya, panah-panah yang benar-benar menyakitkan kepada orang yang menerima damage. Dan kali ini kita lihat Leo Murphy mengarahkan diri ke Clay, dibantu dengan ada Pai juga di sana, dilemparkan aja ke belakang. Clay masih bisa selamat. Sudah ada Dan kali ini kita reward lihat manipulation. damage yang cukup baik dari seorang Clay, bahkan berdekat dengan adanya Pai. Salah satu offlanernya harus hilang, tidak worth it sama sekali. Meanwhile, Pai adalah salah satu hero sekali. Celebi memasakkan keadaan karena Rinasmi. Nine Rider untuk mundur, ternyata Imperial Justice berhasil dihindari oleh Rinasmi di arah top lane. Iya, pergerakan dari seorang Rinasmi ini cukup lincah banget ya Benedettanya ya. Benar-benar agak sulit banget untuk terpick off setelah dikejar sama dua orang tadi. Apalagi masih punya Eye for an Eye dan juga Final Blow. Dan kali ini kita lihat sudah mulai ada peperangan kembali di mid lane. Yevin harus hilang. Way of Dragon dilancarkan oleh Fredo, tapi udah sekarat banget ditambah dengan Restless dikeluarkan. Dan kali ini ada Monte Shocker yang dikeluarkan oleh Sally Boy. Hujan untuk api, melihat. malah bapak kau hujan api. Berapa memilih untuk mundur, ternyata di arah sana Ahmad one last hit. Dipaksakan double kill, looking for triple kill. Tapi ternyata Rinasmi harus coba untuk clear minion di arah mid lane. Meskipun begitu, para pemain dari tim Alter Ego sudah punya gold yang cukup banyak. Blade of Despair sebentar lagi bakal hadir untuk seorang Sally Boy. Aku lebih notice ke arah Cloud-nya sih. Udah mau golden staff di menit yang ke-6. Ini bener-bener well farm banget di arah bottom lane dengan 4 Kaya assist. banget loh dia. Anjir. Ini udah bukan sekali lagi, ini snowballing yang sangat luar biasa dari Ahmad. Apalagi dia menggunakan Avalanche di sini, satu saja hit ke arah seorang Uranus. Artinya dia mendapatkan 10 gold per 4 detik. Dia bakal ngepok terus dengan menggunakan satu buah skill tersebut, dan ini udah mau golden staff. Oke, dua Dragon untuk seorang Leo Murphy. Nah, kerugian cukup besar, tapi berhasil belum dikeluarkan. Sally Boy sudah berada di belakang sana. Timnya gak ada yang mengganggu. Udah berhasil mendapatkan Watt. Follow up dari seorang Pai. Langsung bisa begitu saja. Watt gak boleh pulang, mau nyari goyang dan menuju ke arah Sally Boy. Mereka boleh berhasil mendapatkan Master Kill. Nah, bahkan Fredo Kitty gak bisa pulang. Double kill, lagi mau triple kill. Ternyata nyangkut terkena tembok yang cukup besar dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Iya, langsung aja blazing duet dikeluarkan oleh Ahmad. Dan kali ini Sally Boy yang tidak menyerah, absolutely brilliant, mendapatkan 3 orang sekaligus dari seorang Sally Miracle Boy. Yes. Hujan api pada bapak kau. Hujan api membuat damage yang cukup besar, dan bahkan Sally Boy, the Miracle Boy, dapetin triple kill, 8 point kill. Ini bakal jadi tabungan untuk Genfis Arrow kalau mereka bisa nge-pick seorang Sally Boy. Meanwhile, di bottom lane, Pai memilih untuk mendapatkan satu buat turret terlebih dahulu untuk tim Alter Ego. Objektif harus tetap jalan walaupun mereka berada di posisi yang cukup unggul. Iya, dan kayak ini masih terjadi peperangan. Udah mulai ada 3-4 player dari Alter Ego melakukan setup penyerangan, tapi memang belum bisa masuk terlalu ke dalam. Sally Boy, The Miracle Boy berada di garis depan. Dia juga nggak boleh terlalu offside, karena kalau misalnya di pick off oleh seorang Fredo, dan ini ada player gold dengan 6.700 yang cukup besar, dan bahkan Ahmad di bawah seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Mungkin karena adanya poin kill yang didapatkan oleh seorang Sally Boy, makanya bisa membuat goldnya berada di top 1. Tapi ternyata bisa dulu pas Payu langsung ditangkap oleh seorang Udil. Pola cukup baik, belum ada seorang Sally Boy, dan bahkan Ahmad dengan tak 10-nya langsung lessing duet karena seorang Clay kan sebentar keduanya, dilihat Ahmadnya bebas banget. Wah, 1 versus 1 Aegis didapatkan, tapi ternyata dari seorang Ahmad memilih untuk mundur. Bravo, tidak kuat lagi menahan damage yang didapatkan oleh seorang Ahmad. Blazing duet 15 miliar dilakukan oleh seorang Ahmad. 15 miliar, benar-benar menyakitkan hati dan juga raga yang dialami oleh Genfix Aerowolf. Ini 3 orang langsung hilang loh, 3 berbanding 2 menurut Profesor KB. Apa yang terjadi tadi barusan? Ya, kayak misalkan setup yang benar-benar rapi sebenarnya Genfis Aerowolf. Mereka memaksa untuk melakukan pick off dengan cepat. Fredo memanfaatkan sekali yang namanya flicker yang dia miliki. Namun sayangnya yang didapatkan bukanlah Sally Boy. Sally Boy-nya mundur dengan Restless, dan ternyata tiba-tiba backline-nya dilupakan. Ahmad dengan stack 10-nya dia langsung hadir, dan bahkan kita tahu sendiri Watt dengan karinya bisa ngerotokin siapapun dengan cepat. Tapi Aegis akan selalu menyelamatkan Ahmad nantinya di late game sekalipun, karena kita tahu sendiri Aegis ini akan menjadi satu buah momen untuk 1v1 plus. Ingat, Ahmad udah punya golden staff. Nah, Mungkin dia bahkan bikin ke arah Win of Nature. Iya, Corrosion ternyata Corrosion. bakal lebih cepat Corrosion lagi terjadi. moving speed dari seorang Ahmad, dan dia harusnya ke arah brute force ya abis ini. Tapi para pemain dari tim Alter Ego memaksakan Atau mendapatkan Immortal. blue buff yang dimiliki oleh seorang Super Awat. Super Awat kali ini sedikit tidak bisa bergerak banyak, dan bahkan dengan item yang dia miliki, dia menuju ke arah sebuah brute force. Ini salah satu item yang cukup unik
Biasanya yang disalah kodratkan seperti ini itu adalah Brody. Tapi Super Awat membuat Kari menjadi salah satu hero yang mirip Brody. Dengan kalkulasinya tahu nggak apa? Pasif yang dimiliki Kari. Iya, pasif satu-satunya memiliki true damage juga dan ini bakal dimanfaatkan sepertinya dari Genflix Aerowolf dengan defensive item. Udah mulai masuk ke arah setupnya, bahkan ini inhibitor turret. Sudah mulai ada monster shocker dan juga reward manipulation dikeluarkan oleh YB dan kali ini kita lihat Leo Murphy masih bisa mundur ke belakang. Belum ada damage yang bisa masuk lebih ke arah Leo Murphy, masih bisa bertanding kali ini di top lane-nya. Sudah ada Ahmad yang saling head to head bersama dengan Bravo. Blessing duet cukup dikeluarkan. kita ternyata Miroli memilih untuk mundur dari seorang Ahmad. Bagus banget karena dia tahu di top lane sana ada Clay yang bakal membantu dan bisa dipastikan Ahmad ditumbangkan dengan cepat. Damage-nya udah besar dengan burst yang dimiliki oleh seorang If. Tapi Ahmad masih mau lebih. Berapa bakal coba dicek. Tapi ada Fredo Kitty di sana. Nggak ada purifier untuk seorang Ahmad. Diketing begitu saja. Udil malah mengcover. Ini dia yang bahaya. Para pemain dari tim Alter Ego cover yang cukup cepat yang harus dilakukan Genflix juga. Udah Fredo udah bagus banget nge-cover seorang Bravo. Tapi ternyata Udilnya juga peka. Sama-sama peka ini para lelaki-lelaki peka yang berada di arah frontline dari kedua belah tim. Benar banget. Kepekaan yang dilakukan oleh tim itu benar-benar akan berpengaruh pada pertandingan ini. Dan brute force juga diamankan oleh Ahmad. Benar banget. Karena dia mau lebih kenceng, lihat nih. Ahmad nih ngoeng-ngoeng udah kayak ini dia tuh, moto-motoan dia nanti ngebut. Kayak Valentino Rossi. Jadinya balapan ya Pak ya. Lihat aja ntar jalannya pas tak 10. Tak 10 masuk dengan Blessing Duet, Aegis dipasang. Udah oke banget sih. Ngeri sih itu. Tapi pasti ya dari Genflix Aerowolf punya salah satu cara juga untuk menghentikan pergerakan dari Ahmad. Iyalah, dari mulai If-nya atau Clay harus punya Winter, wajib banget. Way of Dragon juga bisa. Iya, Way of Dragon bisa karena dia nggak pakai Purify. Dan Samsake dan tas nih tribute to Cornet, tas kalau kata Cornet ya tas. Wih, gile. Oke. Suatu kebanggaan buat saya untuk ngomong tas di sini loh. Iya dong, itu dari Cornet tuh bro. Terima kasih Bapak Cornet. Oke, ternyata basic duet, lihat Clay-nya langsung sakaratul maut dan Ahmad masih mau lebih dapetin ke arah belakang. 1 poin kill diunggulkan, ternyata itu adalah betting Uranus yang terlalu jauh di sana. Dinasti memberikan damage, final blow ke arah belakang. Tandanya di wave selanjutnya gak akan ada final blow lagi. Uwan bakal coba diincar, udah pecah 1 poin ini bisa turret para pemain dari tim Alter Ego bener-bener masuk ke arah belakang. Uwan yang di depan sana langsung dikandangin, gak bisa pulang, maunya digoyang. Para pemain dari tim Genflix Aerowolf benar-benar tersisa seorang Dinasti dan ini bencana. Tas. Langsung fokus ke arah belakang. Final blow belum dikeluarkan. Langsung Dinastinya gak bisa bertahan. Satu gerobak terakhir dan bahkan Alter Ego take the game 1. Cause everybody's dead and wipe out. Ini benar-benar pertandingan yang luar biasa. Tapi masih belum selesai. Masih ada reward manipulation. It's not over yet, OG. Belum bencana guys. Ternyata YKC di-prank sama Alter Ego kali ini. Dan akhirnya di Rico saja kali ini. Nge-prank.